Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, teman-teman? Semoga hari ini dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan mudah-mudahan teman-teman yang hari ini nonton video ini sampai habis, mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya, Allah hebatin rezekinya, dan Allah lancarkan segala macam usahanya. Amin ya rabbal alamin. Ingin sharing aja, eh, teman-teman ada yang pernah ngalamin nggak apa ya, rasa seperti yang saya rasain? Jadi gini, eh, khususnya sebagai seorang suami ya, sebagai seorang suami atau ayah dari anaknya gitu kan. Jadi saya tuh kalau kemana-mana tuh selalu ngajak anak istri. Kebetulan saya emang dagang gitu, berjualan. Jadi waktunya saya lebih banyak untuk di aktivitas sehari-harinya gitu, maksudnya lebih banyak untuk keluarga gitu kan. Jadi gini, jadi saya tuh kalau kemana-mana selalu ngajak anak, kemudian istri gitu kan. Misalnya kayak jalan-jalan pagi, kayak olahraga, maksud saya olahraga itu selalu ngajak anak sama istri. Kemudian kadang siang kalau lagi jalan-jalan juga sama, jalan-jalan aja keliling-keliling daerah sekitar gitu kan, sambil lihat-lihat gitu biar gak bete. Kadang JJS jalan-jalan sore juga sama, selalu ngajak anak istri, dan itu berlangsung udah lama kayak gitu terus. Udah lama dari sejak awal nikah, belum punya anak, kemudian punya anak satu, punya anak dua, kayak gitu terus. Sering ya jalan bareng aja gitu, jalan sama-sama ngajak anak, baik pakai motor maupun jalan kaki. Dan setiap kali jalan bareng keluarga pasti kan ada pengeluaran kan, kayak misalnya anak minta jajan, minta beli itu gitu kan, atau istri misalnya pengen makan dimsum dimsum mentai nih gitu, atau makan apa gitu kan. Pasti kan ada pengeluaran kan, ada uang artinya yang harus dikeluarkan. Dan itu udah berlangsung lama lah, dari sejak dulu gitu kan hingga saat ini. Nah, ini saya cerita dulu ya maksudnya. Dan setelah itu tiba-tiba ada satu keadaan atau kondisi di mana misalnya saya kayak habis pulang dagang nih, eh, pulangnya malam gitu ya, dan perut udah lapar banget, mau makan di rumah kayaknya udah nggak tahan gitu, karena udah lapar banget di perut gitu kan. Akhirnya ada tukang pecel lele, kita berhenti, maksudnya saya berhenti gitu, terus saya makan. Dan saya langsung inget, kayak pas langsung nyuap. Saya nggak tahu ya teman-teman ngerasain atau enggak seperti ini, makanya saya di sini coba tahu ya, maksudnya saya di sini sharing, coba tahu teman-teman ada yang ngerasain kayak saya gitu. Dan pas suapan nasi terus saya kayak ingat gitu, biasanya bareng ya, ini cuma sendiri doang, kayak ada perasaan gitu gitu di hati saya gitu, kayak nggak enak ya sendiri. Makanannya mah enak, iya makanannya mah enak banget, minumnya juga enak banget, seger gitu, tapi kayak di hati tuh kayak, saya nggak tahu ya, pokoknya saya ngerasain, selalu saya ngerasain kayak gitu. Itu bukan sekali dua kali, itu setiap kali saya makan sendiri di luar atau jajan di luar, pasti saya kayak ngerasain. Biasanya ada ini, maksudnya ada anak saya, ada istri saya ngajak, tiba-tiba ini enggak. Eh, Kayak nggak enak banget gitu, pas suapan pertama atau sambil makan, walaupun makannya habis ya, minumnya juga habis, kayak nggak enak banget itu. Dan sampai di rumah saya cerita sama istri saya juga cerita sama anak saya gitu. Mereka cuma tersenyum dan sebagainya gitu kan. Dan itu selalu saya alamin kayak gitu. Dan contoh lagi, saya kadang kalau beli kaos kaki di tempat, ya kadang di tempat yang banyak mainannya gitu, kayak misalnya beli kaos kaki di sebuah toko, tapi toko itu jual mainan, saya sering ngajak anak saya sama istri saya. Kadang istri saya ngambil makanan, anak saya pengen mainan gitu kan, dan itu mengeluarkan uang kan. Terus kadang saya kalau lagi nyari buku, atau saya lagi nyari buku atau beliin buku, eh,
anak saya yang besar ini, yang sekolahnya udah besar, atau dia minta beliin apa gitu tugas sekolahnya, itu kan saya ngajak yang kecil ya, yang kecil ngeliat mainan, pengen beli mainan, istri pengen beli apa gitu. Nah sama, saya pernah lagi olahraga pagi, kaos kaki saya kayaknya udah sobek nih gitu kan. Terus saya berencana pulang olahraga, waktu itu jam 10 pagi. Kata saya mau mampir dulu lah ke toko kaos kaki. Kebetulan toko kaos kakinya juga yang saya sering ngajak anak sama istri saya gitu kan. Biasanya beli mainan di situ, dan saya tuh langsung jalan tuh menuju toko kaos kaki. Tapi saya nggak sama anak dan istri saya lagi olahraga sendirian. Saya udah jalan tuh, naik kendaraan, terus di tengah-tengah saya langsung ingat, kayaknya nggak enak lah sendirian, balik aja ke rumah lah, ngajak anak-anak. Padahal saya udah tahu kalau ngajak anak-anak pasti pengeluaran lebih dong, nggak hanya beli kaos kaki artinya, tapi beli yang lain juga, kayak misalnya beli mainan yang dipinta, atau beli jajanan, ntar di luar ada tukang jajanan, dan beli yang lainnya lah gitu kan. Padahal saya udah tahu, dan itu mengeluarkan uang. Artinya nggak tahu boros atau enggak lah gitu kan. Dan anehnya saya ngomong sendiri di situ, nggak apa-apa lah. Di situ kan kayak di hati saya tadi, pada saat saya mau beli kaos kaki, saya nggak jadi tuh tengah jalan, saya mau balik lagi pulang, mau ngajak anak-anak sama istri. Di hati saya langsung kayak ngomong, saya langsung ngomong gini, nggak apa-apa lah mereka meminta mainan dan sebagainya. Itu kayak ada kebahagiaan tersendiri gitu di dalam diri saya, di dalam hati saya. Walaupun memang duit saya di situ kayak banyak pengeluaran, jadinya kayak boros karena anak minta mainan. Walaupun kita udah bilang ya jangan beli mainan ya nanti ya gitu kan, tapi kan namanya anak kecil ya, pengen mainan paling nanti kita arahin yang harganya sekian aja gitu kan. Dan saya kayak ngerasa hati saya kayak ngerasa, walaupun ada pengeluaran gitu, kayak seneng aja gitu kalau ngelihat anak sama istri tuh kayak bawaannya kayak seneng, mereka kayak gembira gitu. Nah teman-teman, ada gak yang ngerasain seperti itu? Teman-teman ada gak yang ngerasain kayak gitu? Nah kalau ada yang ngerasain, coba teman-teman bisa komen di bawah gitu kan. Saya nggak tahu sih ini perasaan bagus atau enggak, karena kan setiap orang kan beda-beda ya gitu. Dan ya intinya udah biasa bareng keluarga, tiba-tiba di satu keadaan atau kondisi, misalnya kayak tadi yang saya sebutin, tiba-tiba saya lagi sendirian, lagi belanja atau lagi makan, kayak nggak enak aja gitu, walaupun pengeluaran bertambah gitu. Tapi saya menganggap itu kayak seneng aja saya gitu, melihat mereka seneng gitu. Makanya ya saya berpikir sih, ya udahlah, duit kan kita bisa mencari ya, walaupun emang agak susah kadang kita puyeng juga gitu kan. Aduh pengeluaran banyak banget nih, duit udah gede banget keluarnya gitu kan. Tapi melihat kayak anak seneng, istri seneng, kayak gembira aja gitu, kayak bahagia aja gitu. Kadang saya suka berpikir begitu, udahlah duit ya bisa dicari. Walaupun kadang saya suka suntuk juga sih kadang, kalau lagi ngeliat dompet berkurang atau ATM berkurang gitu kan. Nah tapi kayak ada seneng sendiri gitu, kayak seneng aja gitu. Ya mungkin teman-teman ada yang ngalamin seperti ini, silahkan bisa komen. Ya mudah-mudahan sih ini sharing yang bermanfaat ya. Kalau emang gak bermanfaat ya udah dilewatin aja. Dan dan saya juga sering ngeliat dari Instagram dan yang lainnya, dari YouTube juga, kalau ada orang yang anaknya udah dewasa malah diajak untuk jalan-jalan dan sebagainya udah nggak mau, karena mereka punya kesibukan sendiri. Sampai ada yang bilang, makanya manfaatin anakmu selagi anakku masih kecil untuk selalu bersama gitu. Kadang itu juga mempengaruhi pikiran saya. Terus kadang juga saya juga dipengaruhi oleh pikiran yang kayak, udahlah hidup ini kan di dunia kita bersama ya, di dunia gitu kan. Nanti kan di sana kita ya nggak tahu dipasangkan dengan, kalau di Islam ya ada bidadari, mereka juga masing-masing ada bidadarinya gitu, ada bidadaranya gitu kan. Nah jadi kata saya, udahlah selama di dunia ya udah kita manfaatin aja dengan yang terbaik bersama mereka, menyenangkan mereka gitu. Tapi alhamdulillah sih, semenjak saya juga kan sering dengar ya dari Ustadz,
insya Allah pengeluaran untuk keluarga Allah akan ganti, Allah akan tambahkan, Allah akan kasih keberkahan gitu kan ya. Memang semenjak saya seperti itu gitu kan ya, selalu ingat keluarga, apa-apa pengen bareng anak sama istri gitu kan, selalu ingin memuliakan mereka, gembirain mereka. Ada aja tuh rezeki gitu kan, dagangan ya kayak nggak disangka-sangka gitu, yang beli ada yang langsung ya langsung banyak, ada orderan juga langsung banyak. Terus ya walaupun nggak selalu seperti itu ya, tapi memang keseringannya saya ngerasain kayak ya ada aja lah gitu, ada aja lah. Eh, ya saya juga nggak tahu, mungkin karena memang ini kali ya, karena memang kita nggak pelit sama anak, sama istri, sama keluarga, sehingga ini memancing keberkahan rezeki gitu kan. Dan memang ini memang udah jadi kebiasaan sih, dari awal nikah hingga punya anak kedua, emang selalu seperti itu, ngajak mereka jalan supaya nggak bete. Kemudian kalau emang lagi nggak masak ya makan di luar, kalau anak-anak juga minta jajan, dengan tanda kutip ya jajan kita pilih-pilih dulu, maksudnya yang baik buat anak gitu kan. Kita ya seperti itu. Terus ada kebutuhan keluarga kayak istri misalnya minta apa atau anak minta apa, ya kita penuhi. Dan alhamdulillah sih berkah, alhamdulillahnya ya rezeki selalu, kalau kata Rasulullah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki datang dari arah yang tidak terduga-duga gitu kan. Dagangan penjual apa pembelinya jadi banyak, orderannya jadi banyak gitu kan. Itu sih yang saya alami manfaatnya. Oke, terima kasih teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat sharingnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.